Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertemuan 2 kita masuk ke cabangan pada bahasa C. Oke. Nah, percabangan adalah suatu pilihan atau opsi dengan kondisi tertentu. Jika kondisi yang menjadi syarat terpenuhi, maka opsi atau pilihan dijalankan. Jika tidak, maka sebaliknya. Nah, di sini tuh ada 4 percabangan. Yang pertama ada if, lalu if else yang paling panjang, dan switch case. Oke, yang pertama adalah if. Struktur if dibentuk dari pernyataan if dan sering digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi tunggal. Bila proses yang diseleksi terpenuhi atau bernilai benar, maka pernyataan yang ada di blok if ini akan dikerjakan. Jadi gini, pada percabangan if itu hanya terdapat satu kondisi dan satu statement saja. Jika kondisi bernilai true, maka statement akan dijalankan. Tapi jika kondisi bernilai false, maka program akan langsung keluar karena hanya ada satu statement, tidak ada kondisi lain. Nah, ini contohnya nih. Kan ini udah paham ya, ini buat apa, ini buat apa. Di sini kan kita masuk ke kondisi aja nih. Ini ada if pas sama dengan 1 2 3 4. Nah, ini tuh bukan tipe ya. Emang sintaksnya itu gini. Nah, sama dengan itu operator pembanding. Jadi itu maksudnya kita ngasih tahu kalau pas itu setara dengan 1 2 3 4. Jadi kalau kita masukin angkanya 1 2 3 4, maka kondisinya akan terpenuhi dan akan tercetak password benar seperti ini. Tapi jika salah, misalnya kita masukinnya 1 2 3 5 nih, itu kan false tuh kan, nggak sesuai sama ini. Berarti programnya akan langsung selesai dan akan langsung keluar begitu. Kenapa gitu ya? Karena ini kita cuma masukin satu statement, yaitu password benar ini doang, nggak ada yang lain. Kalau misalnya salah, ya udah selesai. Nah, yang kedua ada if else. Dalam struktur kondisi if else, minimal terdapat dua pernyataan. Jika kondisi yang diperiksa bernilai benar, maka pernyataan pertama yang akan di-run. Tapi jika salah, maka pernyataan else ini yang akan dijalankan. Nah, jadi pada percabangan if else itu minimal terdapat dua statement. Sebagai contoh, jika kondisinya true, maka yang akan dijalankan adalah statement 1. Yang ini. Statement yang di sini. Tapi jika kondisinya false, maka yang akan dijalankan adalah kondisi else atau yang statement 2 ini. Nah, kan kalau yang tadi di if itu kan kalau misalnya salah, program langsung keluar tuh, ya kan? Karena itu nggak ada kondisi satu lagi. Tapi kalau misalnya di if versi ini, misalnya kita salah, maka program akan masuk ke kondisi else. Jadi nggak langsung keluar itu. Nah, ini ada contoh. Di sini saya buat contoh, saya kasih kondisi true-nya adalah nilai lebih besar dari 50. Itu kondisi true-nya. Jadi, jika kita input angka di atas 50, maka kita akan masuk ke kondisi true dan statement 1. Statement 1 itu perintah Anda lulus. Jadi misal kita input 70 nih. Itu kan true tuh. Maka akan tercetak Anda lulus. Tapi di contoh saya inputnya 45. Nah, 45 itu kan di bawah 50 ya. Karena ini kondisinya harus di atas 50. Berarti kalau kita input 45, itu akan masuk kondisi else atau salah. Jadi hasilnya gini, ikut pengolahan aja. Kayak gitu. Lalu yang ketiga ada if else. Nah, pada if else itu terdapat lebih dari satu kondisi dan minimal 3 statement. Kayak gini nih, ada 3 statement kan. Nah, jika kondisi 1 bernilai false, maka dia tuh ngecek lagi ke kondisi kedua. Kalau kondisi kedua masih false, dia bakal ngecek terus sampai dia ketemu yang kondisinya true. Tapi
jika sampai semua kondisi nih, kan kita udah masukin kondisi true-nya sampai berapa. Kalau misalnya nggak ada yang bernilai true, maka dia akan langsung masuk ke kondisi else atau yang paling beda sendiri nih, gitu. Nah, contohnya kayak gini. Di sini saya buat ada 5 kondisi true kan. Ada 100, 90, 75, 60 dan 50. Kondisi true-nya di sekitaran ini. Nah, misalnya nih kita input angka, ya kan. Nah, nanti program ini bakal ngecek dulu nih, angka itu nilainya lebih dari 100 atau enggak. Kalau enggak lebih dari 100, dia ngecek lagi ke kondisi berikutnya, yaitu lebih dari 90. Kalau dicek lagi ternyata memenuhi, maka akan tercetak Anda mendapat nilai A. Tapi misalnya kita bahasa C ini udah ngecek nih sampai kondisinya dia nggak nemu sama sekali kondisi true kan, berarti nanti akan langsung masuk ke kondisi else ini. Jika tidak menemui kondisi true, maka akan langsung masuk ke kondisi else, maka akan tercetak Anda mendapat nilai E setelah mengulang. Contohnya kayak gini. Ini kan kondisi true terakhir tuh di 50 ya. Nah, sedangkan di sini saya inputnya 45 atau di bawah 50. Jadi ketika saya input, hasilnya adalah yang ada di kondisi else ini, gitu. Nah, ini ada switch case. Nah, saya tuh tadi browsing. Beberapa sumber mengatakan switch case itu memiliki kegunaan yang sama seperti if else. Namun, sebenarnya switch case dibuat untuk pengambilan keputusan. Jadi sebenarnya tuh pada switch case ini tuh kita bisa ngebuat lebih dari satu program gitu. Nah, ini contohnya nih. Jadi ketika kita mau masukin switch case, kita mesti nulis dulu nih switch dan masukin variabelnya. Nanti ada contoh. Ini contohnya nih. Ada case 1, ada case 2 dan case default. Case default ini tuh ibaratnya kayak kondisi else atau nggak ada yang sesuai kayak gitu. Nah, ini kita masuk ke contoh aja nih. Nah, di sini bisa, ini kan udah paham nih yang materi kemarin kan. Ini scan D dan pilih. Berarti nanti yang akan kita input masuk ke kondisi pilih ini kan. Nah, nanti ini di switch pilih. Berarti nanti si bahasa C ini bakal ngecek nih variabel pilih itu ada nggak pada case ini, ya kan. Jadi nanti kita tinggal input angkanya sesuai ini aja. Jelas nggak? Kalau misalnya nggak jelas, ntar hubungi saya aja, terus saya jelasin. Ya, sebagai contoh nih saya bikin 2 case, ya kan. Ini ada case penjumlahan dan ada case pengurangan. Untuk ini program ini ngerti lah ya yang di dalam case ini. Terus ini kan ada perintah break. Nah, perintah break itu berfungsi untuk mengakhiri case. Jadi ketika kita mulai case, kita harus mengakhirinya dengan break. Contohnya kayak gini. Nah, ini kan ada default nih. Ini kayak yang tadi disebutin. Kalau misalnya angka yang kita input nggak ada dalam case, maka yang akan tercetak adalah perintah yang ada di default ini. Sebagai contoh, di sini saya memasukkan case 1 dan case 2. Berarti kita cuma bisa, berarti kondisi true-nya ketika kita input 1 atau kita input 2, itu akan langsung jalan programnya. Tapi kalau misalnya kita input 3, maka yang akan tercetak adalah perintah yang ada di default ini. Nah, contohnya kayak gini deh. Nah, ini kan tadi saya bikin 2 menu, yaitu penjumlahan dan pengurangan, ya kan. Nah, ini di sini saya milih case 2. Case 2 itu adalah pengurangan. Jadi kayak gini nih. Kita pilih 2, masukkan pengurangan. Angka pertama 6 dan angka kedua ada 2. Jadi hasilnya 6 kurang 2 sama dengan 4. Sesuai sama ini. Nih, ini yang udah dijelasin pada pertemuan sebelumnya nih. Ya kan? Ya udah. Materi percobaan cuma sampai sini aja. Terus kayak kemarin, kalau misalnya kalian ada yang nggak paham,
kalian bisa chat saya langsung aja, karena saya juga bingung jelasinnya kayak gimana, enakan jelasin langsung. Jadi ya udah, kalau misalnya di sini saya jelasinnya agak keder, kalian bisa tanya langsung saya aja, langsung PC saya aja nggak apa-apa. Tapi kalau saya balesnya agak lama, mohon maaf juga karena saya juga lagi ngurusin PI kan. Ya udah, sekian. Eh, Mohon maaf jika saya ada salah kata atau ngomong saya juga agak patah-patah gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.